Akta lahir kamu apa? Ya perempuan, Bunda. Dalam info detail perkara itu sudah jelas, mengganti satu jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan. Almarhum sudah mengalami gejala sakit sebelum pergi selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah ditangani beliau, dokternya sangat baik. Hello everyone, I'm Sulkim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi yang baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya. Ayolah semangat, fighting! Well guys, dalam video kali ini aku sudah merangkum tentang beberapa topik yang lagi ramai dan juga hangat banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. By the way, sebelum kita lanjut, di sini aku mau izin dulu, aku mau upload produk-produk yang aku pakai. Tapi tenang aja, aku udah taruhin timestamp jadi kalian bisa skip bagian aku yang nge-upload ini. Jadi aku mau nge-upload produk hair care yang aku pakai guys. Sama ada face care juga sih. Kita mulai dulu dari tonik ya guys. Aku sendiri pakai toniknya Natur yang ginseng ekstrak. By the way, dengan kandungan ginseng ekstrak yang ada dalam tonik ini, itu dapat nih merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala kalian. Sehingga rambut itu lebih kuat dan juga sehat teman-teman. Cocok banget sih buat kalian-kalian yang mengalami masalah kerontokan pada rambut. Terus aku juga pakai sampo-nya Natur, ini yang aloe vera ekstrak ya guys. Jadi dengan kandungan aloe vera ekstrak inilah yang dapat memberikan nutrisi pada rambut dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Terus kondisioner juga penting banget sih guys. Jangan pernah lupain kondisioner ya. By the way, selama 1 bulanan terakhir, aku tuh pakainya ini guys, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ini adalah botol kedua yang aku pakai. Setelah aku pakai conditioner ini ya, jujur nih, rambut aku tuh kayak lebih lembut guys. Dan juga nggak kusam, kelihatan lebih berkilau lah gitu. Tapi buat kalian yang mungkin pengen nih rambutnya lebih berkilau, aku saranin sih pakai hair vitamin ya guys. Dan kalau aku sendiri pakainya yang ini, Emeron Hijab. Kenapa aku pilih yang hijab ini? Karena di sini tuh dapat kandungan yang selain membuat rambut 2 kali lebih halus dan juga berkilau, ada kandungan yang dapat mengatasi masalah bau apek pada rambut dan juga rambut yang lepek. Makanya cocok nih buat teman-teman yang hijabers. By the way, buat teman-teman yang mengalami masalah kulit yang menjerawat, aku saranin kalian pakai ini guys, facial foamnya JF. Dan kalian juga dapat baca ya guys, di bagian belakangnya sudah tertulis dengan jelas kandungannya apa aja. Salah satunya di sini adalah ada sulfur dan juga salicylic acid, yang mana kandungan ini dapat membantu merawat kulit berjerawat kalian. Dan harganya menurut aku cukup terjangkau sih. So gimana, tertarik nggak untuk coba? Kalau tertarik, buruan cek tag produk. Alright teman-teman, ini apa yang untuk jalannya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini. Kita langsung aja mulai dari topik yang pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang podcastnya Maya Estianty bersama dengan Isa Zega yang menuai reaksi pro kontra dari kalangan netizen. Waduh, kenapa ya podcast ini menuai reaksi pro kontra? Apa yang terjadi? Nah teman-teman, mungkin hal itu dikarenakan apa yang terjadi dengan Isa Zega sebelumnya. Seperti yang diketahui dan kita juga sudah sempat bahas, Isa Zega dihadapkan dengan beberapa isu yang gak sedap. Salah satunya adalah setelah dirinya melaksanakan ibadah umroh dengan memakai hijab. Yang membuat dirinya terjebak dalam kontroversi adalah karena ada dugaan bahwa dirinya adalah transgender. Nah netizen pun lantas menilai bahwa hal itu tidaklah pantas, terlepas apakah negara sudah ngesahin dia sebagai wanita. Namun menurut mereka seharusnya ketika kita beribadah di sana sesuai dengan kodratnya sebagai pria, seperti itu. Jadi guys, udah jelas ya alasan kenapa dia menjadi kontroversi. Hal itu adalah karena ada dugaan. Oke, dugaan bahwa itu adalah transgender, seperti itu. Kemudian ada juga anggota DPR RI fraksi PDIP yang bernama Mufti Anam juga mengecam Isa Zega. Beliau lantas menilai bahwa Isa Zega melakukan penistaan agama. Menurut Mufti, meskipun sudah mengubah wujudnya menjadi wanita, Isa Zega tetap laki-laki secara lahiriah. Oleh karena itulah, menurut beliau, semestinya Isa Zega menggunakan tata cara laki-laki saat melakukan ibadah. Lebih lanjut, beliau mengatakan seperti ini guys. Saya sangat miris sekali, hari ini saya banyak sekali mendapatkan DM, tautan dari media sosial yang bagaimana setelah saya lihat ada seseorang namanya Mami Online alias Isa Zega alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Bagaimana laki-laki dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Tapi si Isa Zega ini berbeda. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Bagaimana seorang penista agama sudah diatur dalam KUHP nomor 156A
dengan ancaman 5 tahun penjara. Maka harapan kami, penegak hukum, kepolisian, dan pihak-pihak terkait untuk segera menangkap si mami online ini, agar ke depan tidak ada mami-mami online lain yang melecehkan agama kita. Ingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Harapan kami tidak menimbulkan kericuan di tengah-tengah masyarakat, juga tidak menjadi contoh yang buruk. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Mufti Anam. Dan bagaimanakah berapa kalian usah mendengarkan pendapat beliau? Apakah kalian sependapat? Nanti sampaikan ya bagaimana tanggapan kalian. By the way, untuk Isa Zega sendiri itu tidak hanya mendapatkan kritikan dari netizen, ia juga telah dilaporkan nih guys. Seperti dilansir dari detik.com, Isa Zega telah dilaporkan ke polisi terkait dugaan penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Kasubmas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi pada hari Senin tanggal 25 November 2024 yang lalu mengatakan, "Iya betul, sudah datang. Seseorang laki-laki inisial HK didampingi dengan pengacaranya ke Polres Jaksel yang dilaporkan penistaan agama." Nurma lantas mengatakan bahwa pelapor membawa sejumlah barang bukti terkait laporan yang telah dilayangkan. Salah satunya adalah konten miliknya Isa Zega. Beliau kemudian menyebut bahwa penyidik masih mendalami laporan tersebut. Pihak kepolisian juga akan melayangkan panggilan klarifikasi terhadap Isa Zega terkait laporan yang ada. Polisi juga disebutkan nih telah menindaklanjuti lebih jauh terkait laporan terhadap Isa Zega. Rencananya polisi akan memeriksa Isa Zega sebagai saksi terlapor. Nurma Dewi lantas mengatakan nih guys bahwa pemeriksaan Isa Zega dilakukan setelah klarifikasi terhadap lapor, dan nantinya penyidik akan mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Seperti itu. Dan guys, selain tentang masalah tersebut, Isa Zega juga menghadapi tuduhan menjebak LL. Namun mengenai tuduhan menjebak ini, beliau menjelaskan nih bahwa dirinya itu hanya cepuin saja, tidak menjebak. Menurut Isa, melaporkan tindak pidana merupakan hak setiap orang jika menyaksikan tindakan melanggar hukum di depan mata. Seperti aku kutip dari kapanlagi.com, beliau mengatakan seperti ini guys. "Kalau saya cepuin, kenapa? Selagi ada tindak pidana kejahatan, pemakai narkoboy depan kita berhak untuk melaporkan tindak pidana itu kepada pihak yang berwajib." Isa juga membantah tuduhan bahwa ia menjebak LL dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Ia lantas mempertanyakan logika di balik tudingan tersebut. Kemudian ia dengan nada bercanda mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki power yang besar untuk mengatur kerjasama dengan pihak kepolisian seperti yang dituduhkan. Lebih lanjut, ia mengatakan, "Sehebat apa Mami Isa ini, Mami online ini, bekerja sama dengan pihak kepolisian? Emang kalian pikir aku ini Beyonce?" Kemudian ia juga menegaskan bahwa pelapor tindakan ilegal tidak dapat dianggap sebagai pelaku penjebakan, melainkan bagian dari langkah hukum yang sah. Alright, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Isa Zega terhadap tudingan bahwa dirinya menjebak LL. Dan terbaru nih, dirinya itu tampil di podcastnya Maya Estianty guys. Yang mana pada akhirnya kemunculan Isa Zega di podcast tersebut menuai reaksi yang pro kontra di kalangan netizen. Di sini ada seorang influencer atau tiktokers yang bernama Tiwi, di mana dia menyoroti salah satu bagian dari podcast tersebut, yang mana ini tuh kayak bagian di awal-awal gitu guys. Adapun bagian yang dimaksud adalah seperti ini, mari kita simak bersama-sama. Mau tanya nih, Iya. akta lahir kamu apa? Ya perempuan bunda. Perempuan? Iya, Yakin? perempuan. Yakin. KTP kamu apa? Perempuan. Paspor kamu apa? Perempuan. Perempuan. Nanti tunjukin sama bunda, iya. Berani dibuktiin ya? Buktiin boleh. Nah, dalam video itu Isa Zega mengatakan bahwa surat lahirnya adalah perempuan, atau maksudnya adalah di sana itu tertuliskan jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian untuk KTP sama paspornya juga tertuliskan bahwa dia adalah wanita guys. Tiwi lantas menyoroti soal bagaimana statement dari Isa Zega bahwa surat lahirnya adalah perempuan. Padahal ya guys, menurut Tiwi di salah satu akun Instagram yakni Opposite dapat dilihat bahwa di pengadilan beliau diduga melakukan permohonan penggantian kelamin. Di mana dapat kita lihat bahwa di sini namanya adalah Sahrul Isa. Tiwi lantas mempertanyakan nih guys, mengapa ya di podcast Bunda Maya Isa Zega mengatakan bahwa surat lahirnya adalah perempuan? Dia pun langsung bertanya, apakah mungkin surat lahir transgender itu terhitung dari pergantian kelaminnya? Atau surat lahir itu sebenarnya nggak bisa diganti kelaminnya? Dan misalnya surat lahirnya itu benar mengatakan ia adalah perempuan, lantas siapakah yang salah sebenarnya dalam kasus ini?
Dan guys, untuk akun OVO saya juga terlihat mengomentari postingan dari Bunda Maya. Di postingan itu, akun tersebut menuliskan, wak Maya dikibulin Sahrul mau aja. Nomor perkara 322/pdt.p/2017/PN Jakarta Selatan, tanggal 30 Mei tahun 2017. Dalam info detail perkara itu sudah jelas, mengganti satu jenis kelamin yang semula berjenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin perempuan, serta pergantian nama dari Sahrul Isa menjadi Adrena Isa Zega. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari OVO-Sai, yang mana untuk hal ini belum ditanggapi nih baik oleh Bunda Maya dan juga Isa Zega. Sementara itu untuk sekarang Bunda Maya menghadapi reaksi keras nih netizen, dan mungkin di sini aku bisa bacakan ya seperti apa komentar-komentar kritikan di akun Instagramnya Bunda Maya. Komentar pertama di sini ada komentar dari Fitri Saluteru nih guys. Komentarnya seperti ini, manusia tempatnya salah dan dosa, saling memaafkan buat hidup tenang. Apapun pendapat manusia tidak usah dihiraukan. Saya pun selalu minta maaf. @zega_real. Tadinya nggak pengen sama Bunda, taunya kayak gini. Bye. Siapa yang setuju kalau videonya di take down? Kok dikasih panggung Bunda? Memalukan mengundang terduga penista agama. Ini yang diduga melakukan penista agama loh. Allahu Akbar. Maya, aduh, sorry kali ini kamu salah bintang tamu. Sekelas Anda, @maya_estianti mengasih wadah sama yang terduga penista agama di YouTube-mu. Sama aja Anda itu memberikan lampu hijau kepada si terduga penista agama. Gini ini buat apa? Take down. Kok dikasih panggung Bunda? Agama kita dipermainkan Bunda. Kenapa malah dikasih panggung buat terduga penista agama? Please take down videonya. Gak malu Bun, komennya gak ada yang setuju sama postingan ini. Astagfirullah, Maya damang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen melihat bagaimana podcastnya Bunda Maya bersama dengan Isa Zega. Kalau kita lihat banyak nih yang memberikan reaksi yang kontra ya, dan bahkan juga menyuarakan agar konten podcast itu di take down. By the way, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya atas hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Ini adalah informasi duka, datanya dari Dr. Asmi Fadli, yang mana baru-baru ini ia diberitakan meninggal dunia. Sekedar informasi, Dr. Asmi Fadli adalah seorang dokter spesialis dermatologi dan venerologi. Beliau diketahui menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan berdasarkan bio di Instagramnya, beliau berpraktik di ADC Aesthetic Derma Center dan Rumah Sakit Umum Pindad. Beliau juga diketahui membuka praktik pribadi di Apotek Ratu Pharma. Selain aktif sebagai praktisi kesehatan, beliau juga terbilang aktif di organisasi profesi kedokteran. Dr. Asmi juga tercatat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau disingkat Perdoski. Nah teman-teman, baru-baru ini kita mendapatkan kabar duka dari Dr. Asmi, di mana beliau dikabarkan berpulang pada Senin tanggal 16 Desember 2024. Dan kabar ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Dalam pernyataan resmi, keluarga menyebut guys bahwa beliau menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 02.00 WITA saat sedang berada di Bali bersama dengan istrinya dan influencer Arif Muhammad. Beliau berpulang dalam usia 35 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Seperti dilansir dari kompas.com, kabar duka ini pertama kali diunggah di akun Instagram Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, tempat beliau bekerja. Dan berikut adalah bagaimana isi postingannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap komisaris, direksi dan karyawan PT Pindad Medika Utama mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Dr. Asmi Fadli, SPDV. Sementara itu, kakak ipar beliau yang bernama Nuri Alex Nurdin melalui IG story-nya menuliskan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia adinda kami tercinta, Dr. Asmi Fadli, SPDV. Mohon doanya semoga almarhum husnul khotimah, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guys, diungkapkan juga lebih lanjut nih bahwa pihak keluarga menjemput jenazah Asmi lalu dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat. Perjalanan lantas berlanjut ke rumah duka di Bandung, Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang beredar, Dr. Asmi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Blok A pukul 08.00 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Selain itu, kakak ipar almarhum juga mengungkapkan nih guys bahwa sebelum meninggal, Asmi sempat mengeluh sakit kepala. Hal ini beliau sampaikan dalam kolom komentar unggahan Rumah Sakit Umum Pindad. Pada kesempatan itu, beliau menuliskan, terima kasih semua untuk doa-doanya.
Almarhum mendadak meninggal setelah mengeluh sakit kepala yang hebat. Jenazah lantas dibawa ke Bandung dari Bali. Wakili keluarga, saya ucapkan terima kasih untuk doa dan atensinya. Dan dilansir dari kompas.com, kakak ipar almarhum Yani Luri mengatakan bahwa Dr. Asmi meninggal dunia dikarenakan pembuluh darah di otak pecah. Lebih lanjut, beliau mengatakan pecah pembuluh darah di otak atau aneurisma. Luri lantas menambahkan bahwa almarhum sudah mengalami gejala sakit sebelum pergi selamanya. Beliau lantas menuturkan, sebelumnya almarhum sering mengalami sakit kepala dan terakhir sebelum meninggal sakit kepala hebat. Kepergian beliau yang begitu mendalam menyentuh banyak orang, tidak hanya keluarga dan kolega, tetapi juga pasien-pasien yang selama ini mendapatkan perawatan dari beliau. Tidak sedikit juga teman dan kolega yang menyampaikan pesan duka melalui sosial media, mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas sosok yang telah banyak memberikan kontribusi positif di dunia medis. Dalam melihat kabar duka ini, banyak netizen yang telah mengucapkan bela sungkawa. Beberapa dari mereka menuliskan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah papasan sama beliau di parkiran rumah sakit. Terlihat orangnya cukup ramah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa pu'anhu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, serta keluarga ini tinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Halo sobat rumah sakit umum Pindad yang nggak bisa Mimin sebutkan satu-satu dan yang sudah mendoakan untuk almarhum Dr. Asmi Fadli SPDV. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam ucapan dan perbuatan almarhum yang kurang berkenan. Semoga almarhum husnul khotimah serta keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan keikhlasan. Amin. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Asmi, ya Allah, padahal dari sekian dokter kulit yang aku datengin, paling enak Dr. Asmi. Cara penyampaiannya detail banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah ditangani beliau, dokternya sangat baik dan juga ramah. Kaget ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru minggu kemarin, anak aku ada tindakan sama Dr. Asmi, turut berbela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah berobat, cocok banget obatnya. Baru pertama kali sama Dr. Asmi, tapi sekaligus yang terakhir. Turut berduka cita sedalam-dalamnya buat Ica. By the way, untuk Ica ini disebutkan adalah nama istri dari almarhum ya guys. Atas meninggalnya Uwi, sahabat kita semua, Dr. Asmi. Betul-betul shock morning hari ini. Sampai baca diulang-ulang. Ca, yang sabar ya Ca, kemarin Selasa baru ketemu sama Uwi. Terus cerita-cerita panjang lebar, ketawa-ketawa. Gak sangka itu yang terakhir kalinya. Sedih banget dengarnya. Belasan tahun kenal Uwi yang baik hati, yang sayang istri, anak-anak, dan kakak-kakaknya semua. Dan selalu apa adanya, baik hati, yang selalu super sopan. Semoga yang di atas kasih kekuatan selalu buat yang ditinggalkan. Selamat jalan ya Uwi, dokter kulitku yang terbaik. Rest in peace Uwi, you will be missed. Oke teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana ungkapan bela sungkawa dari kolega, keluarga, rekan, teman, dan juga para netizen. Sekali lagi, Mimin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Asmi. Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosanya selama hidup juga dapat diampuni dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin ya robbal alamin. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.